Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrila ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan berbagai macam nikmat. Yang utama adalah nikmat iman dan nikmat al-Islam serta nikmat sehat walafiat dan nikmat sempat. Dengan nikmat tersebut, dengan izin Allah, kita masih bisa melaksanakan satu tugas dan kewajiban kita dan juga merupakan satu kebutuhan hidup, yaitu beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah selalu menambah nikmatnya kepada kita. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, insyaallah kepada kita sebagai umat beliau yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan yang kita harapkan adalah syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selaku khatib selalu berwasiat di atas mimbar ini, khususnya untuk al-fakir, marilah, dan kepada para jamaah, marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa yang berkualitas akan selalu membawa kita untuk mencapai kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Karena perbekalan yang terbaik di dalam hidup ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa juga merupakan satu investasi kita. Merupakan yang harus kita upayakan semaksimal mungkin dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan takwa juga merupakan persiapan kita untuk menuju akhirat. Dalam firman yang lain, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hidup di dunia ini Allah menugaskan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
ibadah yang arti luas, baik ibadah mahdhu maupun ibadah ghairu mahdhu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kita upayakan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah selalu mengutamakan ibadah mahdhu. Ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui arkanul Islam. Dengan salat kita, dengan puasa kita, dengan zakat kita, bahkan kalau kita mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Namun jarang kita pedulikan dengan ibadah-ibadah ghairu mahdhu. Inilah satu tema yang akan kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Orang yang bangkrut di dalam beragama. Suatu saat Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Atadru mal muflis?" Tahukah kalian apa yang disebut dengan bangkrut? Atau bahasa Betawi disebut dengan kata tekor. Tidak memperoleh hasil di dalam kita melaksanakan kegiatan-kegiatan baik dunia maupun akhirat. Banyak para sahabat yang menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang. Orang yang tidak memiliki duit. Orang yang tidak memiliki harta kekayaan. Itu memang dibenarkan oleh Rasulullah. Tapi ada satu penekanan yang luar biasa, yang di luar pemikiran kita mungkin. Kalau hidup tanpa uang, ya. Tapi bukan uang yang menyebabkan kita bahagia. Hidup tanpa harta benda, ya bisa. Tapi dengan harta benda belum tentu akan meraih satu kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah menjawab, nanti pada hari kiamat umatku akan datang dengan membawa berbagai macam pahala-pahala ibadah. Hari kiamat nanti kita akan membawa pahala puasa kita. Kita akan membawa pahala sholat kita. Kita akan membawa pahala sedekah kita. Kita akan membawa pahala haji kita. Semuanya akan kita bawa pada akhir yaumul qiyamah nanti. Namun itu tidak ada jaminan untuk kita masuk ke dalamnya surga Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan berbangga diri dengan kita melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah yang namanya mahdhu, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jangan merasa kita orang yang paling tawadhu, orang yang paling khusyuk di dalam beribadah, tapi kita tidak memperdulikan bagaimana kehidupan kita dengan masyarakat. Nah, inilah yang dikatakan dengan Rasulullah adalah al-muflisu, orang yang bangkrut. Membawa pahala yang begitu banyak. Pahala sholatnya, puasa sedekahnya, pahala berbagai macam aktivitas ibadah. Namun hubungan sesama manusia tidak berdampak di dalam kita beribadah. Kita tidak peduli kepada lingkungan kita. Ibadah jalan terus, kita mencaci maki orang tetap. Kita ibadah, kita tekun. Kita marahan dengan teman tetangga kita masih tetap berlangsung.
puasa kita rajin, sholat kita rajin. Tetapi di dalam masyarakat kita jadikan satu yang tidak menyejukkan, membuat resah di dalam masyarakat. Nah, pahala-pahala yang kita peroleh akan habis diberikan kepada orang-orang yang telah kita caci maki, kepada orang yang telah kita zolimi, kepada orang yang telah kita marahi. Seandainya pahala kita habis, kemudian masih ada orang yang menuntut di hadapan Allah, maka dosa orang yang kita zalimi akan diberikan kepada kita. Inilah pentingnya hidup di dalam bermasyarakat. Kita tidak hanya membutuhkan ibadah mahdhu, bagaimana ibadah ghairu mahdhu kita. Hablum minallah kita baik dan harus diimbangi dengan hablum minannas, kita juga harus baik. Masyarul muslimin rahimakumullah, janganlah sekali-kali untuk menzolimi atau menfitnah atau mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Semuanya itu akan dituntut oleh orang yang kita zolimi, oleh orang yang kita fitnah, orang-orang yang kita aniaya. Mungkin pada saat di dunia mereka tidak akan berani karena kita mempunyai kedudukan yang hebat, tapi akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, sering kami sampaikan dalam surat Ali Imran juga ada, duribat alaihim dzillatu aina masuqibu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dimanapun kita berada, situasi apapun kita mengalami kehinaan, kecuali kita mengadakan hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah secara vertikal kita baik, harus diimbangi dengan hablum minan nas, horizontal pun akan baik. Masyarul muslimin rahimakumullah, marilah dalam hidup ini kita jaga keseimbangan kita sesuai dengan doa yang sering kita ucapkan, dan ini diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini adalah tujuan hidup kita, bahagia dunia, bahagia akhirat, dan kita terpelihara daripada azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan memberikan satu motivasi dalam kehidupan kita agar hidup berhati-hati, jaga lisan kita, jaga perbuatan kita, jaga tingkah laku kita, baik fisik maupun non fisik, yang tidak akan merugikan orang lain, yang pasti akan berdampak kepada diri kita, akan rugi kalau kita menzalimi orang lain. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bittaqallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin nabiyil ummiyil wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa radallahu 'alanil khalafi rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambakati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة. Sallallahu ala Muhammad sallallahu